Ya pemirsa Kejaksaan Tinggi Jambi Kejati Jambi ulang. Ya pemirsa Kejaksaan Tinggi Kejati Jambi terus menunjukkan komitmennya dalam menangani kasus tindak pidana korupsi gagal bayar Medium Term Notes MTN PT Sanpri Padusantara Pembiayaan atau SNP terhadap Bank Jambi tahun 2017 sampai dengan 2018 pada Rabu 19 Februari 2025. Tim penyidik berhasil menyita uang senilai 1,7 miliar rupiah yang berasal dari salah satu tersangka berinisial AE. Diketahui, penyitaan ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan untuk melengkapi barang bukti dalam perkara tersebut. Sementara uang yang disita saat ini telah dititipkan di rekening penitipan Kejaksaan Tinggi Jambi di Bank BRI Cabang Jambi. Asisten Tindak Pidana Khusus Yudi Prihastoro SHMH menyampaikan, dalam kasus ini, tersangka AE disangkakan melanggar sejumlah ketentuan hukum, yakni Primer Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Yudi mengatakan tidak hanya AE, tetapi juga melibatkan pihak lainnya yang telah dijatuhi hukuman. Antara lain, Yunsak El Halkon divonis 13 tahun penjara. Dadang Suryanto divonis 9 tahun penjara. Andri Irfandi divonis 13 tahun penjara. Dan Leo Darwin divonis 16 tahun penjara, di mana saat ini Leo sedang dalam proses mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Pada hari ini kami dari Kejaksaan Tinggi Jambi beserta tim telah menerima uang titipan dari tersangka AE yang sejauh nanti uang ini kita sita sebagai diperhitungkan dalam uang pengganti sebagaimana penyidikan terhadap kasus gagal bayar MTN PT SNP pada Bank Jambi tahun 2017 tahun 2018, uang senilai 1.700.000.000 rupiah. Uang ini berasal dari kasus tindak pidana korupsi gagal bayar MTN PT SNP pada Bank Jambi dengan tersangka inisial AE yang saat ini telah dilakukan penahanan oleh tim penyidik, yang mana ini sebagai melengkapi barang bukti nantinya untuk penuntutan di Pengadilan Negeri Jambi. Tersangka AE kami sangkakan melanggar pasal Primer Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1. Kemudian subsidiarnya yaitu Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1. Perkara ini melibatkan tersangka AE yang diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan beberapa pihak yang lain yang telah dilakukan penuntutannya sebelumnya, yaitu ada 5 tersangka yang semuanya yang 4 sudah berkekuatan hukum tetap, yang 1 masih proses upaya banding yang beberapa hari yang lalu telah diputus, yaitu terhadap tersangka terdakwa Leo Darwin dengan diputus pidana selama 16 tahun, denda 700 juta, uang pengganti sebesar 204 miliar, subsidi 10 tahun penjara.
dan yang lainnya yaitu saudara Yusak, saudara Dadang, saudara Andri Irfandi, dan Dadawin. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jambi yaitu berkomitmen untuk menyelesaikan perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel demi penegakan hukum yang adil dan punya kepastian hukum. Dan dalam penanganan tindak pidana korupsi, kita tidak berorientasi saja kepada penghukuman semata, namun juga pada pemulihan dan penyelamatan keuangan negara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudi menambahkan dalam kasus gagal bayar MTN PT SNP pada periode 2017 hingga 2018 ini menyebabkan kerugian negara yang mencapai 310,1 miliar rupiah. Ia menegaskan pihaknya akan terus menangani kasus ini secara profesional, transparan, dan akuntabel demi menegakkan hukum yang adil serta memastikan kepastian hukum. Heri Zulkifli, JEK TV, melaporkan.